Apa kabar, Den? Baik. Wah, Edan nih. Gimana Jakarta gimana? Budak Bandung nyasar ke Bali ini teh judulnya. Dasar ke Bali. Saudara-saudara yang dari Sebelumnya Porong. nih dari Leksi dari Bali kita mau ngucapin minal aidin dulu buat Wiki dan sekeluarga nih. Minal aidin wal faidin ya, Minal Den. Maafin aidin kalau ada ya. salah. Padahal, Maaf lahir batin. jadi teh sebelum Sehat-sehat terus puasa, ya. Hmm. jadi waktu itu sebelum puasa sebenarnya kan mendapatkan kabar gembira dari Denny dan juga teman-teman keluarga di Leksi Bali kalau gue menjadi semi residen di Leksi katanya kan. Tapi Salah tiba-tiba satu. di situ musibah Salah corona datang. Tapi nggak Baru apa-apa deh, juga sehat tetap semua teman-teman di sana, semua sehat ya. sehat nih. Di Siap. Leksi di Bali kebetulan lumayan tertib ya. Kalau untuk masa pandemi gini lumayan tertib. Iya ya, Jakarta yang bandel nih Den. Jakarta ya. Jakarta Macetnya bandel di mana-mana banget ya. orang-orangnya. Heeh. Kayak Terus di sana sendiri gimana Dan kegiatan udah ada gosip kapan bakal buka atau apa yang kalian lakukan ya? kalau di sini sih kayaknya mau recovery-nya di bidang restoran dulu kayaknya ya yang udah kelihatan mulai pada buka gitu. Cuman dengan protokol social distancing itu sih Bertahap lah Den ya. bertahap pelan-pelan. Ya Iya. kita juga belum buka karena ya kita coba untuk ngikutin program pemerintah aja dulu gitu. Ya udah paling bener gitu sih. Jadi benar gitu. Tapi kan tenang, yang Kebetulan penting juga. kan per 90 di dunia klubnya baru buka juga. Nomor berapa? 90. Oh, dari 100.000. Oh, banyak banyak banget ya. Terus Dan cerita dong Dan, kangen nih sama teman-teman Leksi. Ini malah dari teman-teman Leksi ada beberapa pertanyaan nih Oh, boleh yang banget. mau ditanyain nih ke DJ Wiki. Boleh nggak di-share nih DJ Wiki selama masa pandemi ini ngapain aja sih Kak? Kayak gitu. Selama masa pandemi ini sih terakhir tuh lagi syuting ada film horor The Doll 3. Terus kita lagi jalan syuting 2 minggu sama Jessica Mila, terus tiba-tiba kabar pandemi corona ini waktu itu belum merebak, tapi sudah mulai mendapatkan ultimatum dari Pak Anies Baswedan ke semua produksi film yang ada di Jakarta dan sekitarnya bahwa ini tidak boleh ada larangan untuk berkumpul maksudnya banyak masa berkumpul di satu tempat gitu. Nah, Ya. produser gue dan sutradara gue waktu itu adalah salah satu orang yang pertama kali, produksi PH yang pertama kali langsung mengumumkan bahwa udah deh kita break syuting dulu sampai batas waktu yang ditentukan karena ini kayaknya penyakitnya bahaya banget dibilang gitu. Oh ya udah, jadi kita tuh baru 20% lah Den syuting. Akhirnya kita berhenti. Di saat itu gue berhenti, 2 hari kemudian terus tiba-tiba manajemen gue pada meeting semua, dia bilang, "Wing, ini kayaknya ada beberapa sudah mulai pending gig-gig DJ di dalam kota atau di luar kota. Gimana nih? Tapi ada yang tetap nekat tetap mau tetap lo main gitu." Terus gue bilang gini, kalau gue sebaiknya pending dulu deh, karena maksudnya kita nggak pernah tahu, ini kan pandemi corona sebenarnya baru pertama kali merebaknya gila banget nih. Terus akhirnya gue bilang ya udah pending aja. Terus yang kemarin tuh yang jadi masalah adalah kemarin banyak sekali teman-teman DJ gitu yang mereka tuh pengen semuanya dibayar full walaupun belum main karena mereka takutnya ini sampai kapan gitu. Cuman kalau gue nggak tahu ya, dan mungkin kita berdua udah lama ya di dunia industri klub ini kan, maksudnya sponsor sama club owner semuanya rata-rata udah bukan kayak cuman hubungan bisnis tapi temen kan. Jadi gue bilang sama manajer gue bilang udah deh kita jangan sama sekali nuntut hak kita, karena gimana pun kita sudah berapa kali kerja sama mereka, kita nggak usah dikasih DP apa juga, udah anggap aja kita sementara pending sampai kapanpun, yang penting mereka sehat, kita juga sehat. Ternyata sampai sekarang ini lumayan cukup menampar untuk semua orang pelaku di dunia entertainment bisnis, bukan cuma hanya di dunia malam aja sih Den. Karena ada beberapa produksi film yang memaksakan untuk tetap produksi gitu ya. Sementara pas yang kemarin gue udah di rumah tuh mereka maksa, tapi juga akhirnya mereka bingung. Bioskop kan nggak buka Den. Iya betul. Bioskop nggak buka, terus juga beberapa Mall aja nggak buka ya. Iya, jadi akhirnya mereka juga mau ngejualnya kemana gitu nanti. Jadi akhirnya semuanya mau nggak mau di rumah. Jadi kalau ditanya, jadi panjang nih jawabannya. Pokoknya gue di rumah sebenarnya gue cuman malah mempelajari, gue lagi mempelajari inilah main gitar-gitaran lah, terus juga sama
Gue Konten ya, konten. malah gue lagi sering lumayan ikut inilah apa yoga gitu. Uh, DJ Winky Yoga, namaste ya, Yoga, namaste. namaste. Kan biasanya dan kalau di Bali juga gue kalau ada waktu sebenarnya ke Ubud tuh ke yoga bar nih tuh. Oh iya iya iya. Suka kesana gue memang menyenangkan lah. Jadi secara nggak langsung ini mungkin teman-teman di Bali, followers Lexi juga, ini Winky lagi sounding kalau Winky bakal ngeluarin film The Iya sih. Doll 3 ya. Ditunggu ya. Jadi Yap. rencana syutingnya itu bakal lanjut kapan Winky? Tepatnya 2 hari yang lalu gue telepon sama produser eksekutif produser dan juga sama line produsernya, gue nanya kira-kira kapan syuting lagi, karena menurut gue kan sebenarnya kalau di Jakarta ini per Juli itu beberapa aktivitas kegiatan ekonomi udah mulai diaktifkan. Cuman kayaknya masih belum berani juga sih Den. Karena maksudnya gini, kita mengejar apa gitu. Misalnya kita syuting cepet, terus kita mau tayang kapan juga, bioskopnya belum buka juga. Betul. Jadi kita mikir kayaknya udah deh, kita mendingan kita lihat dulu deh ini bakal kayak gimana nih arahnya dibawa sama pemerintah dan juga wabah ini kayak gimana. Karena masalahnya di Jakarta yang menjadi parah adalah ini bukannya menurun malah meningkat terus gitu. Beda setahu gue sih kalau nggak salah di beberapa daerah di Indonesia, mungkin kalau nggak salah salah satunya di Jogja itu malah udah stabil gitu ya. Cuman Jakarta nih lumayan naik terus gitu. Jadi kita kayak kita belum berani untuk ngelakuin apa-apa sih. Kalau dari kita sebagai tim produksi sih belum berani sih gitu. Jakarta cukup berprestasi ya. Prestasi sekali ya. Di PSBB semua nih. Kalau kemarin kalau yang gue lihat di data-data yang di sosial media Info Denpasar, Info Bandung dan lain-lain, itu Bali sempat di beberapa hari itu di nol. Iya. Gue juga sempat baca. Gue juga sangat berharap kalau misalnya Bali itu bisa jadi provinsi percontohan Ya. yang memulai buka duluan gitu sebagai percontohan ke provinsi yang lain. Iya. Kalau menurut lo nih, apa sih yang harus kita lakuin nih? Apakah kita bakal kayak gini sampai 2021 atau kita harus cepat tanggap menanggapi pandemi ini dengan ya live content, bikin kesibukan atau gimana gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara soal dunia kita nih dan ya industri malam, sebenarnya dengan sangat berat hati, gue juga sebenarnya belum ada solusi. Karena maksud gue gini, ketika kemarin gini, gue sempet zoom sama berbagai macam elemen di industri malam, maksudnya manajer-manajer band top di Jakarta, di Bandung juga, sama di Jogja, terus juga ada vendor-vendor besar, IO sama juga beberapa investor-investor, promotor untuk udah 2 tahun ke depan acara-acara besar. Jadi kita Zoom meeting gitu. Dan akhirnya mereka itu sepakat untuk kayak misalnya kalau nge-DJ bikin live, pakai live lah, bisa YouTube, IG atau apa segala macam. Banyak kan sekarang kita sudah beralih menjadi digital. Cuman yang menjadi masalah buat gua adalah mungkin 1-2 bulan akan menyenangkan ya Den. Tapi sekarang coba lu bayangin ya, ketika misalnya udah masuk bulan ketiga atau berikutnya, kita party di rumah, DJ juga DJ di rumah. Ketika lu selesai party kan lu masih ada di ruang tamu lu, di kamar tidur lu. Yang dicari kan sebenarnya party itu kalau misalnya dunia malam menurut gue itu adalah orang itu datang bukan hanya cuma ngeliat DJ, cuman lu pengen dapat euforianya kan. Lu pengen misalnya datang ke Lexi, lu benar-benar ngeliat gitu rame gitu kan, ada banyak bulenya, banyak lokalnya, terus juga semuanya ada turis, ada yang pokoknya terus senggolan sama orang, minuman tumpah. Kenalan, sorry, maaf tadi nyenggol, oh ini apa lu dari mana? Soalnya gue dari Kanada, dari Australia, akhirnya jadi teman, terus bisa hopping dari table ke table, teman ketemu si ini temennya siapa. Nah itu yang menurut gue, akhirnya gue bilang kemarin, itu yang akan bisa didapetin ketika lu live. Karena kalau live dari digital itu menurut gue apapun yang ditawarkan ya, maksudnya banyak gitu gimmicknya, lu bisa dengan banyak lah gitu. Cuman maksud gue itu nggak akan pernah bisa akan membuat kita nyata di dalam party itu tersendiri menurut gue sih. Ya maksudnya gimana ya, gue cuma mengkhawatirkan itu, takutnya nanti semua orang tuh jadi bosan dan akhirnya mereka ngerasa bahwa aduh bukan ini yang dicari gitu. Karena kalau gue sih ngerasa adalah gimana caranya kalau untuk entertainment ini harus bisa tetap dilakukan
orang tuh sosial ketemu gitu Den. Kayak Iya, iya. kita selamanya ngobrol kayak gini, lu di Bali, gua di sini. Sosialisasi ya. Harus sosialisasi karena Iya. kita ketemu face to face dengan langsung ngobrol dan apapun itu pasti hasilnya akan jauh lebih beda. Begitu juga di Betul. entertainment menurut gue gitu. Nah, Betul. hal seperti ini yang akhirnya menjadi kekhawatiran yang akhirnya diiyakan sama teman-teman IO gitu. Karena menurut mereka bisnis mereka juga mati, kayak misalnya lighting, rigging, terus juga mereka harus nyewain alat segala macam, itu kan dead semua gitu. Karena sekarang apa yang mau mereka lakukan? Karena ketika semuanya dibikin simpel di digital, banyak sekali alat-alat yang biasa kita pakai di outdoor ataupun secara analog itu udah nggak kepake lagi. Nah, itu membuat banyak orang yang menjadi bangkrut gitu. Nah, kalau menurut gua adalah, ya saran gua adalah kita memang harus merubah lifestyle aja sih, Den. Jadi misalnya kita hidup dengan biasanya segini, lu harus sudah bisa sekarang hidupnya di bawahnya sampai 50-60% di bawah gitu. Karena maksud gue udah nggak ada lagi sekarang lu gengsi-gengsian, lu harus sudah kayak gitu. Terutama orang yang hidup di entertainment bisnis ya, di dunia bisnis gitu. Cuman banyak juga di pandemi seperti ini yang maksudnya penghasilannya justru naik juga banyak, Den. Misalnya orang yang bisnis UMKM, makanan yang pas di saat pandemi dia udah punya nama tapi belum gede banget, tapi ternyata bisnisnya tuh misalnya reseller makanan ayam yang murah, akhirnya cepet banget nyebarnya kan orang butuh gitu. Itu banyak teman-teman gue juga yang akhirnya menghasilkan dari situ. Terus juga ada yang misalnya pialang saham juga yang jago ngebaca pasar. Ada temen gue juga di situ, dia bisa sehari dapetin 3-4 juta. Yang biasanya cuman ya 200.000, 300.000 karena dia udah jago, karena fluktuatif banget tuh. Nah cuman kan nggak semua orang bisa main gitu kan. Nah, jadi pinter ya. Iya. Nah kalau misalnya buat lu sama gue yang kita masih bergantung sekali dengan hal-hal seperti ini, gue rasa untuk sementara waktu ya mungkin kita bisa menghibur semua teman-teman yang kita suka sama kita atau mungkin fans kita dengan cara ya kita lebih berinteraksi di sosmed yang baik dengan mereka, saling sharing, ngobrol kayak seperti ini. Kita bisa saling ngobrol sama teman-teman kita di Bali ataupun dimanapun yang ikutan live IG kita. Nah cuman kalau untuk kita sendiri yang untuk menghasilkan duit memang gue rasa masih susah sih, Den. Berat. Karena DJ terutama ya, DJ kan mikirnya pasti gini, gue anggaplah residen Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gue nge-DJ di Lexi. Yang harus gue pikirin adalah gimana hari Rabu happening, Kamis lebih pecah, Jumat udah gokil banget, Sabtu bertahan. Jadi gue harus nge-remix lagunya atau cara nge-mixnya gimana ya, atau enggak lagu barunya yang harus gue update apa ya. Kan lu gak kepikiran tiba-tiba ada pandemi seperti ini terus tiba-tiba itu semua gak kepake kan. Iya kan, karena maksudnya kita sebagai pelaku seni kan pasti lebih mikir seni gimana menghibur orang ketimbang masa depan gue kumaha gitu, ngerti gak? itu yang menurut gue memang mungkin sekarang jadi pembelajaran buat kita, bahwa gue bilang banyak mata pencarian atau penghasilan ataupun pekerjaan yang ternyata tidak cukup lu cuma punya satu untuk bertahan hidup. Itu dia. Apalagi kalau kita hidup di dunia entertainment. Karena menurut gue entertainment itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan, tapi itu kebutuhan tersier, dan ngerti nggak? Iya, iya. Jika yang penting kan sembako tuh orang makan, perut kenyang, udah gitu. Yang penting lu bisa bertahan hidup. Habis itu ke pendidikan. Nah, hura-hura tuh kan nomor berapa gitu. Nah, maksud gue, ini akan menjadi pilihan terakhir kalau ketika ini pandemi udah kembali normal gitu ya, maksudnya udah kembali sembuh. Gue rasa gue ada dua spekulasi nih, dan untuk dunia klub malam. Antara satu, orang tidak akan ke klub dulu karena mereka akan menabung dulu untuk supaya kemarin gue udah hidup dari tabungan gue, sekarang gue harus kembali lagi memupuk tabungan gue gitu. Atau kalau gue dengar dari teman-teman gue, kalau Indonesia katanya bisa beda, katanya begitu pas pandemi beres mereka justru bisa spending gila-gilaan katanya. Iya. Itu kejadian yang gua dapet info dari temen-temen gua yang residensi di China. Itu gimana tuh, Den? China ada namanya DJ Squids. Dia residensi di salah satu kota di China. Bro, malam ini China buka. Oke. Bohong lo. Lo tag gua kalau emang lo buka. Di tag dong lo. Penuh banget itu. Pol banget ya? Di Guangzhou itu penuh banget. Satu Guangzhou party itu malam itu. Lo tahu klub dia itu nggak gede. Mungkin segede Lexi Full Club atau Lexi yang di bawah itu. Ya. Omsetnya 650 juta satu malam. Satu malam. Itu hari pertama pas mereka buka ya?
hari pertama pas mereka buka. Dan dia nge-DJ pakai masker. Terus memang dia lewat protokol-protokol yang udah umum kita lakuin itulah, dia tes suhu badan, hand sanitizer dan lain-lain. Tapi di dance floor-nya itu social distancing-nya tidak terjadi. Ya, itu tidak. Sekarang Dan lu bayangin aja gimana mau social distancing terjadi ketika lu udah mabok coba. Iya sih, Oke, kita- social distancing guys. Udah minum apa? Pelukan dah lu, ya kan? Social dancing, apa kabar bro? Social distancing banget udah. Rada susah gue bilang sebenarnya hal seperti itu mah. Gitu. Ya at the end kalau memang Jadinya social dancing, social dancing. joget sambil megang botol paling mahal. Iya, Denny banget itu mah. Banyak kita teman-teman yang sering joget sambil pegang botol paling mahal. Dan tapi nggak diminum-minum. Ya, gitu kan. Tapi nggak diminum-minum botolnya. Sampai anget. Botol orang ternyata. Berarti Iya, Lexi bener. ini bakal buka nanti Dene, itu bakal untuk restoran dulu ya. Klubnya ditahan dulu ya. Kalau di Bali sih rata-rata gitu ya, yang udah gue lihat sih, yang udah gue buka dengan peraturan protokol dan ada jam malamnya juga kan. Sampai jam berapa tuh Den? Ada yang mentok sampai jam 9, ada beberapa yang ada katanya sampai jam 11, cuma tuh nggak begitu lihat langsung gitu. Oke, berarti kalau misalnya klubnya buka tuh Malah- tetap jam 11 harus tutup gitu ya. Iya. Terus selama pandemi ini, wah nggak pernah keluar malam, wih, sumpah nggak pernah keluar malam. Mau keluar malam juga gimana, di rumah mulu. Iya, mau keluar malam gabung sama pecalang jaga, ya kan? Iya pasti ya, katanya pecalangnya ketat ya di sana Den. Pecalangnya ketat. Nah. Itu benar-benar tertib lah kalau Bali. Gue kadang-kadang Jadi berharap kayak ada, gue malah kadang-kadang Aparat berharap, sama gue berharap ada pacalang di Jakarta, tau gak lu? Pecalang di Jakarta, tau gak lu? Biar tertib. bisa. Kalau di Jakarta ada desa adat, Banjar gitu mungkin bisa. Iya, Kalau sebaiknya di mah. sini kan Eh, di sini kan benar-benar kayak semuanya turun ya, semua elemen tuh turun gitu. Jadi kayak aparat kolaborasi sama Iya. Banjar, desa adat dan pecalang itu, jadi mereka polisi keliling pecalang jaga tiap spot gitu. Dan misalnya Seminyak, Kuta, Sunset Road itu berapa titik itu pecalangnya kayak wow gitu, tegas banget nih Bali nih. karena Dan mungkin kita- gue rasa Den ya, gue rasa Bali lebih menyadari bahwa dari Dinas Pariwisata dan Menteri Pariwisata pun juga sudah menekankan bahwa memang Bali itu harus buka duluan untuk menunjukkan bahwa Indonesia aman secara pariwisata gitu. Jadi targetnya kan memang di Bali kan. Semua orang kalau misalnya ke Indonesia rata-rata bule ataupun pokoknya foreigners itu kan memang liburan ke Bali ataupun Labuan Bajo, ya pokoknya di sana lah ya. Ya lebih Bali ya maksudnya. Karena kalau misalnya barometer Bali itu bisa dibuka dan aman, itu gue rasa akan menolong sekali persentase kenaikan orang yang datang ke Indonesia gitu. Iya. Maksud gue kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah sekarang dibandingin itu kan sebenarnya Balinya aman, tapi ibu kotanya enggak, itu kan sama-sama penting gitu loh. Iya sih. Karena nggak korelasi antara pusat pemerintahan sama pusat pariwisata tuh cuma ada satu, Jakarta dan Bali doang gitu. Makanya gue rasa mungkin teman-teman di Bali juga kesadarannya lebih baik gitu ya. Maksudnya ngerasa bahwa memang ini kita harus melawan bersama pandemi corona ini, sehingga ketika ini cepat berakhir, Bali pulih, gue rasa di mata luar negeri ini akan menjadi sesuatu hal yang baik untuk kembali lagi menaikkan pariwisata di sana gitu Den. Sebagai Iya. icon ya, icon. Icon lah, Bali itu icon banget. Gue rasa sih seperti itu. Kadang beberapa turis yang agak-agak aneh itu dia nggak tahu Indonesia tapi tahu Bali gitu. Iya itu banyak sih. Bro, banyak Bali sih. ini Indonesia bro gitu. Salah. Iya makanya itu banyak sih. Kasihan juga sih ya, maksudnya Mas Wisutama ya. Maksudnya begitu dia jadi menteri, programnya udah sempat gua dengar selentingan gitu bahwa banyak sekali sebenarnya dia itu menargetkan another Bali akan dinaikkan tinggi banget dalam waktu 5 tahun ke depan. Bukan cuma Bali doang, tapi banyak beberapa titik tempat lagi gitu yang belum pernah dieksplor gitu. Cuman ternyata semuanya mau nggak mau harus terhenti gitu. Semuanya udah terhenti, nggak bisa dilakukan apa-apa lagi dan kecuali memang kita ini semuanya beres dulu aja. Iya. Gitu. Ya mau nggak mau harus
ikutin dulu sih sebenarnya. Iya sih. Tapi ada yang buka nggak Den? Nekat di Bali nggak bisa juga ya? Yang pernah kemarin sempat ngeliat nggak Bing? Ada bule-bule gitu yang ngumpul di satu villa, terus akhirnya di Itu hoax apa nggak sih? imigrasi. Bener. Oh Itu beneran ramai itu? di Twitter, ramai di Twitter. Hah? Akhirnya ramai ke Instagram juga, ke sosial media lainnya juga rame. Ya Mhm. akhirnya diurus sama imigrasi gitu ya, udah beres. Ya lah. Jejak emang kacau juga sih ya berarti ya. Cuman gue mau nanya kalau misalnya teman-teman residen di Bali ataupun lu sendiri nih sebagai orang yang bekerja di sebuah klub, super klub lah ya bisa dibilang di Bali ini, memperkirakan Warung. dalam 3 bulan kemudian apa yang akan kalian lakukan nih? Nah, sementara ikutin program pemerintah dulu ini kayak gini aja udah. Mau gimana lagi, kita coba kemarin kan mungkin kita mau live untuk live streaming gini, cuma kan situasinya lagi bulan puasa juga, Ya. jadi akhirnya keputusannya nanti beres lebaran baru kita mulai. Gila, Kayak lu padahal, gitu lah, mau live lagi kan nanti. iya. Padahal Jangan lupa sebenarnya tuh tanggal berapa sih, 13 Juni ya? apa tuh? 13 Juni live Lawas Set. Oh ya 13 Juni nanti di live aja gue lagu-lagu tahun 2000-an tapi lagu-lagu orang-orang lama lah. Iya gitu sih. Padahal sebenarnya Klexi itu kemarin tahun 2020 ini setahu gue sih lu udah punya semi resident luar biasa ininya ya orang-orangnya ya. Baik dari luar negeri dan lokal juga gitu ya. Cuman sayang Ya. sekali ya semuanya programnya akhirnya tertunda nih gara-gara corona ya. Ya mau nggak mau harus ditelan. Gimana lagi? Tapi nggak apa-apa lah Den, semoga yang penting menurut gue semua orang yang bekerja di Lexi atau nggak kelabers Lexi yang sering datang ke sana, baik lokal ataupun dari luar negeri yang menetap di Bali, gue bilang yang penting sehat dulu lah Den. Dan menurut gue Lexi adalah salah satu barometer klub sekarang ya, karena nomor 90 di dunia kan, maksudnya jadi memberikan contoh yang baik dengan tidak asal membuka dulu gitu gue rasa. Ya, Iya. itu juga sih yang sebenarnya mungkin ingin diterapin sama owner, supaya udah deh kita ngikutin aturan aja gitu. Jangan mencoba untuk inovasi, inisiatif, Iya. dan lain-lain. Iya. Thank you banget bilang ke kau Usen ownernya itu hand sanitizer sama disinfektannya gue Iya. kasih apa ke sepupu gue dipakai. Sekarang ya itu aja, nah kita agak banting setir dikit. Kan kebetulan Lexi ini kan ada di grup Satoria, Iya. kita ada Satoria Entertainment, ada Satoria Farmasi ya. Sekarang Iya. lebih fokus ke Ya. support program pemerintah, kita bikin hand sanitizer sama disinfektan itu. Iya. Memang harus, kalau gue rasa ini yang di entertainment business so far untuk sementara ya, darurat nih kita ngomongnya kan ya. Darurat gue rasa harus cepet banget mikirnya, kita nyari alternatif penghasilan lain sih menurut gue. Apapun itu yang bisa kita kerjakan selama itu masih baik ya, dan juga bisa cepat menghasilkan duit dengan ya mungkin profitnya nggak begitu besar, tapi gue rasa nggak ada cara lain lagi untuk kita lakuin lagi dan gitu. Oke. Iya sih. Ini dari tadi yang komen kayak, aduh tambah umur kok tambah ganteng, aduh. DJ Winky mah nggak ada obat. Oh ya, dan nggak ada obat. Lalu Awet belum muda. teman-teman, ini Lexi manggil ininya apa sih, crowdnya? Nggak ada sih. Lexi Emang W-nya. Lexi, ya. Teman-teman Lexi, halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Ini belum tadi say hi. Ini Denny Porong ini kita temenan dari tahun berapa Den? Dari tahun berapa ya? Udah 10 tahun ada ya? 15 tahun ya? 15 tahun lebih, 10 tahun Iya. lebih berarti ya? Iya. Jadi Ya, Denny Porong masih- adalah salah masih di satu Bandung. manajer utama sekarang. Jadi nih asal lu tahu aja semua ini gokil. Enggak. Sama mungkin teman-teman Lexi juga mau ngasih tahu, nanti akan ada satu project nih under Denny Porong, gue sama, jangan disebutin dulu ya. Jangan. Oh, jangan dulu ya. Itu project rahasia. Project rahasia. Nanti ada bikin satu collabs yang seru banget. Pokoknya Denny Porong jadi bos projectnya nanti. Pertanyaannya kalau jadi projectnya manggungnya di mana? Nggak tepatnya nggak buka. Manggungnya di layar 4x5. Apa kali wah ini, aduh. Gila sih. Terakhir DJ bule yang main di sana siapa Den?
terakhir itu New Year's ya, Umat Oskan, tanggal 30, tanggal 31-nya Quintino, tanggal 1-nya Beniki. Gila. 3 hari. Udah semua top DJ internasional tiba-tiba tutup. Tiba-tiba cus gitu aja. Dan kalau gue mau nanya nih, kalau misalnya di Bali kan, maksudnya setahu gue kan Lexi itu di lantai atasnya itu kan ada live band kan? Waktu itu sempat bikin live band. Oh udah gitu nggak DJ sekarang? Kita ngundang 420. Sebenarnya itu program yang mau dirutinin tiap bulan, sekali sebulan. Karena ya, you know kan, harga band dan riders ya. Sebagai anak band. Winky punya band loh. Winky punya band nih. Kalau band gue mah murah deh. Kebayang ya, Wing? Kebayang Bawa band, budgetnya segitu, ridersnya 14 orang, astaga, ya kan? Pusing ya? Pusing. Ini mau Jadi ya DJ satu, sebulan sekali, mungkin sebulan sekali kan, tadinya gitu. Iya. Siap. Nah sekarang gue nanya, lu di Bali ngapain aja kerja Den? Bali ya di sini aja, Wing. Di sini aja. Itu pantai tutup bener Den? Apanya? Pantai. Pantai tutup. Kuta gitu? Dijagain. Gila banget ya. Berarti nggak ada turis sama sekali yang bisa menikmati. Nah, ada beberapa kemarin yang bandel-bandel itu di sosmednya info seputar Bali diusirin, digebotin. Gila ya, sampai segitunya ya. Yang nakal-nakal, turis-turis yang bandel-bandel itu salah satunya lu pasti. Enggak. Gua yang nonton video. Waduh Dan. Tangkep pak, usir pak. Aduh ngeri ya, ngeri. Gila, I do miss Bali man. Damn. I do miss playing at Lexi tepatnya. Thank you loh. Aduh. Kalau Bali sendiri nih, buat DJ Winky yang paling kangenin apanya? Pantai ya? Night life ya? Berhubung gue sudah kalau dulu kan gue suka Bali tuh karena gini, anggaplah 15 tahun yang lalu ya, gue kalau ke Bali tuh selalu cari rave partinya. Zaman dulu sih, maksudnya gue kan salah satu bisa dibilang orang yang paling sering main di Double Six juga ya. Jadi Double Six itu kan menurut gue salah satu klub keramat tuh. Terus mainnya tren sama prok yang gimana banget gitu, gue suka banget. Terus ada hari house-nya tuh gue biasanya main. Habis itu misalnya gue diundang ke DJ Cafe. Nah habis itu biasanya di Bali tuh kalau Agustus itu selalu gue tunggu karena Agustus itu rave party antara anak-anak DJ Bali sama DJ Jakarta atau IO Jakarta itu selalu bikin party di Bali yang menurut gue nggak pernah ada di Indonesia bikin party segila di Bali. Contoh misalnya di Nyang-Nyang, terus ada di Bukit Canggu waktu itu di mana, terus di Goa Benoa Pelabuhan Benoa. Terus juga ada pernah kita bikin di bawah cliff, Bali Cliff. Jadi di bawah, lu bayangin nggak Den? Jadi kita nge-DJ nih, masih pakai turntable piringan hitam. Itu pokoknya kita nge-DJ, pokoknya nggak boleh sampai jam berapa karena air pasang. Terus kita naik dulu ke atas, begitu surut kita turun lagi ke bawah. Jadi bener-bener rimba gitu. Horor banget ya. Horor banget, ya? Tapi seru banget. Maksudnya nuansa waktu itu tuh Bali bener-bener di Agustus itu tuh pokoknya pas lagi kemerdekaan, hari kemerdekaan itu semua orang Jakarta pasti kesana karena ngincer party-party anehnya Bali. Waktu itu party goers banget lah, dan akhirnya gue biasanya main Basio, Dejavu, apalagi. Wah, dan lah itu sampai terus masih ada Cafe Delmar yang waktu itu di jalan apa ya, masih kecil lah waktu itu. Terus pokoknya gue kalau main di sana tuh misalnya gue datang 2 minggu ya, gue main bisa sampai 25 gig. Hah? Sehari gue bisa main 3 kali gitu. Jadi misalnya main Sunset di mana 25 gigs. 25 gig bisa, terus main di mana gitu. Pokoknya party banget, cuman karena sekarang gue nggak tahu kenapa gue lebih sering cari yang tenang. Jadi kalau di Bali gue sekarang kalau misalnya nggak main ya, maksudnya bukan misalnya datang harus main nge-DJ sebagai guest DJ di Lexi atau di mana, misalnya gue ada
waktu lebih atau nggak misalnya gue datang ke sana sama Kenes gitu, gue biasanya pasti menyempatkan diri gue ke Ubud atau nggak ke tempat-tempat yang belum pernah kita datang, justru yang untuk lebih kayak ya namaste gitu Den. Iya, iya, iya. Nah, karena maksud Yang gue adem gitu ya. iya, magisnya Bali itu menurut gue sama kayak magisnya Jogja tuh kurang lebih sama, dan gue banyak banget menemukan hal-hal yang apa ya, kayak gue kan suka traveling, bukan traveling ya, maksudnya kayak travel spiritual lah gitu. Jadi ketika misalnya di Ubud misalnya ada satu tempat yang apa, kita ngikutin aja tradisinya, terus kita ngerasain beda-beda atmosfernya tuh asik gitu. Nah makanya terus kadang-kadang gue ngerasa kalau misalnya ke Bali itu tuh gue udah gak nyari party lagi, karena maksud gue party ya gue nge-DJ aja udah party kan. Maksudnya mau nggak mau walaupun kita kerja kita tetap menikmati hidup dari hari Rabu sampai hari Minggu. Kan tetap ikut menikmati suasana party kan. Masa ke Bali party lagi gitu ya? Jadi akhirnya mah kalau ke Bali kita mencari satu spot-spot yang memang menurut gue yang kayak ada historinya, terus gitu ada juga something yang bisa kita, mungkin tempat yang untuk cuman berdiam diri gitu ya, sejenis meditasi gitu. Maksudnya gue ngerasa something the different side of Bali yang biasa orang omongin yang gue nggak pernah dapat, akhirnya sekarang ini berapa kali gue malah nyarinya ke situ. Misalnya liburan sama keluarga, pasti kita nyari tempat-tempatnya yang kayak gitu tuh gitu. Nah justru partinya nggak pernah kita datengin sekarang. Iya. Nah, Iya kan. gue mau nanya nih, Wing. Hah? Lu nggak ada rencana ikutan tren DJ yang sekarang pada mau pindah ke Bali? Yellow Claw udah punya rumah di Canggu. Jim di Canggu, Nils di Malas. Party Squad, Tiesto, Nervo, beberapa DJ yang gue gak bisa sebutin, termasuk Kakak Dipa udah di Canggu. Oh iya, Dipa kan istrinya emang di Bali kan? Ya, lu gak ada niatan beli rumah gitu? Atau udah punya tapi gak pernah didatengin? Mulai. Saya belum mampu deh. Enggak ada orang pajak ini, yang nggak ada like-nya nggak ada orang pajak. pengen sih. Sempat ada beberapa kepikiran lah waktu itu, sempat kayak mau ada beberapa tempat yang waktu itu kita mau beli ya. Cuman ya masih dalam perhitungan. Masih di Komo ya, tambah lagi corona ya. jadi perhitungan banget. Residensi kita nih ada Ben Nicky, dia juga mau beli rumah di Bali nih. Iya, enak kalau duit DJ luar negeri mas, sekali main berapa Den? Segitu. segitu bener. Sekali main langsung bisa nyicil DP. Oh gila. Iya sih. Kata mereka cheap bro, Bali cheap, Palelo cheap. Chip. Apa ya coba? Ya nggak apa-apa chip. Tapi selama menghargai adat istiadat Bali dan menghargai orang-orang di sana nggak masalah ya. Gitu. Emang mereka juga nge-blend sih di sini. Bener-bener kayak ya motoran, terus nggak party, wifi, lebih ke ngulik-ngulik artnya itu loh. Iya nggak tahu ya, mungkin gamelan kayak gitu-gitu. Gue juga sangat menikmati itu, dan sekarang kalau di Bali gitu, nggak tahu apakah kita sudah berumur atau gimana, cuman maksudnya itu malah menjadi sebuah poin yang menarik gitu ya. Kalau dulu mungkin pas umur kita masih 20 gitu ya, sekitar 20 tahun, ya ke Bali, landing, pas pulang, ya nggak ingat gitu. Anjir, gue party banget berarti. cuman maksud gue kalau misalnya sekarang kayak seneng gitu, gue tuh kayak misalnya justru menikmati kayak alam-alam gitu ya, yang emang menurut gue lu cuman duduk aja lama di sawah gitu. Sebenarnya kemarin tuh sempat ada kepikiran sih, jadi kita sempat naik Gunung Rinjani kan di Lombok. Atau buka resto gitu? Apa? Buka resto yang pinggir sawah. Oh pengen sih, tapi nanti aja nikmatin aja yang ada dulu deh. Udah terlalu banyak yang bagus, mendingan kita nikmatin aja dulu yang punya di sana. Nah kalau gue terakhir seperti ini deh. Rinjani. Dari Rinjani tuh waktu itu kita turun, terus gitu kita sempat ngeliat gitu kan. Waktunya gunung di Bali itu Gunung Agung kan. Maksudnya gue bilang nih kayaknya seru juga kalau habis dari Rinjani, terus kita waktu itu habis itu kita sempat naik ke 3 gunung setelahnya di Jawa Tengah. Udah gitu terus kita rencananya mau coba Semeru, dan terakhir sebenarnya pengen nyoba Gunung Agung gitu. Cuman Gunung Agung kemarin pas lagi erupsi. Ini lu beneran naik gunung apa virtual nih? Anjir virtual. Naik gunung dan apa pegel-pegel.
banyak amat itu gunung. Naik gunung, tapi lu pernah naik gunung gak sih? Pernah. Maksudnya susah itu dan segampang, satu menyenangkan itu lah. Satu aja amsyong loh, nggak mau lagi. Nah kemarin gue sempat diajakin sama adalah teman gue di Bali, terus kita coba yuk kalau misalnya ada waktu kita naik ke waktu itu Gunung Agung, cuman pas waktu itu lagi erupsi ya, lagi erupsi, jadi akhirnya rencana itu terpaksa ditunda lah. Lagian juga waktu itu masih target gunung keberapa gitu. Gue tuh kalau misalnya ke alam-alam gitu nih sekarang jadi suatu hal yang apa ya, banyak reminiscing ya, maksudnya yang kayak dulu terlalu hedon gitu kan hidup. Terlalu disco banget gitu, cuman ketika pas lu menyentuh sisi-sisi alam dimanapun itu, terutama Ubud ya, beberapa tempat yang di sana sih gue kayak jatuh cinta lagi aja gitu, kayak baru gitu buat gue gitu dengan yang sekarang ya. Iya benar. Enak sih, jadi kayak gue kangen banget ya. Transisinya udah lewat ya di Jewing. Udah lewat tuh, masa mau tetap edan. Kalau mau edan kerjaan aja sekarang. Edan kerjaan aja, yang kayak gitu-gitu udah kasih muda aja lah. Sesuai lah sama saldonya kan. Edan kerjaan, saldo juga edan. Amin atuh. Amin. Kudu amin. Wah ini ada ini nih temen gue nih, Cap Cynthia sama Bagus. Ini top nih. Ke Ubud jangan lupa. Orang Ubud nih. Ubud jangan lupa singgah Kak. Ini udah kayak adik gue nih berdua. Pokoknya kemana-mana udah kayak pentol korek, selalu ada deh. Pokoknya baik banget orangnya. Ikut terus ya ngekor ya. Makanya menyenangkan. Gitu. Dekat-dekat ini ada yang mau dirilis Morse atau apa kan di Jewingki banyak banget. Sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama Morse akan nge-remake satu lagunya di album yang kemarin. Judulnya Wonderman, itu akan kita ubah aransemennya karena nggak ada kerjaan juga di rumah. Itu. Terus yang kedua gue sama ada namanya Ken Raka tuh, si Otoro. Sekarang Ken dia lagi bikin musik disco kemarin, terus akhirnya gue bilang Ken gue isi gitar lah gitu, dan akhirnya kita kerja sama Soul Menace juga, si Pop Cycle, tapi belum tahu sih kapan keluarnya gitu. Sama satu lagi project yang nggak boleh diomongin, yang mega project sama lu nih. Karena gue rasa sih sekarang deh kalau misalnya kita berbicara untuk berkreasi, gue rasa buat semua orang, apalagi yang berhubungan dengan orang di pelaku seni di entertainment business, nggak ada cara lain adalah untuk membunuh kebosanan dengan kolaborasi dengan berbagai macam orang gitu. Maksud gue kayak mengeksplor, karena biasanya kan kalau misalnya kita sekarang di rumah terus begitu biasanya kita keliling kota terus, Rabu, Kamis, Jumat tur terus, airport life. Iya, jadi kita nggak pernah mikirin kita mau berkarya apa lagi gitu. Nah sekarang ketika di rumah, gue bilang saatnya untuk kita mengasah skill yang kita punya aja. Kayak gue sekarang lagi mengasah skill gitar gue untuk main rock sama jazz. Terus juga misalnya ada tawaran kolaborasi sama siapapun juga, menurut gue yang kalau gue tertarik pasti gue ambil. Dan gue sering banget sekarang, maksudnya kayak ikut ada beberapa kali, misalnya ada webinar juga, ada juga beberapa kali orang yang langsung ngobrol sama gue via media yang lain gitu, untuk sharing aja, berbagi pengalaman apa yang udah pernah gue lakuin selama ini sampai sekarang gitu, kayak gitu-gitu. Lebih deket sama orang yang selama ini ada di sosmed, yang orang-orang baik gitu, lebih menyenangkan loh Den. Maksudnya membuat hati kita jadi kebuka gitu. Selama ini kan kita jarang nih. Nah sekarang kan ada waktu, jadi bisa komunikasinya lebih deep lah gitu. Selama ini hidupnya rumah, airport, hotel, check sound, hotel, besok bangun ngejar pesawat, takut miss flight. Ngorok di pesawat, udah biasa ya. Ngorok di pesawat, ketinggalan headphone, ya aduh. Bener-bener sih. Kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di rumah aja. Itu ada yang nanya tuh Den. Apa tuh? Dari Vegas. Tadi kayaknya ada Om Indra Brasko deh.
Kalau Ada ke Interblast Ubud tuh, wah, ajak ya. dong. Ada Iya TikTok, bener. ada TikTok. Di Vegas, Vegas Sicilia. Dream collaborationnya sama siapa? Dream collaborationnya sebenarnya banyak sih. Cuman ada salah satu yang udah terbentuk, nanti nih Denny yang bikin nih. Jadi tungguin aja. Gitu. Ada Siap. Mas Agung Koyote Surabaya nih. Oh, Lika, Mas Agung, apa kabar, Mas? Agung. Wah, ini grup besarnya Top 10 nih, Mas Agung, apa kabar? Salam buat teman-teman di Surabaya ya. Semoga sehat semua. Ini kita baca-bacain aja, dari tadi belum Apa baca. 15 menit terakhir ini? Kita coba. Ada yang mau nanya ke Kak Winky. Rica, Putri John, halo apa kabar? Ardi Waif, halo. Agung Koyote, kangen. Ayo Gung, kangen mana? Biasanya kalau di Surabaya diajak makan dulu nih sama dia. Waduh. Ada mantap. dari Jogja, Jogja hadir. Halo, Jogja. Tuh ada Gerson tuh. Kapan buka bosku? Kabar ya. Halo, Sabar, Julian, apa kita kabar? juga pengen buka itu. Bang Winggi mulu nih, Agung, curhat dong. Komen isinya cakep banget Kak Winky, awet ada muda. nama Aduh, nih. Oh, aduh. favorite Favorite thing about main di Lexi main apa Kak di Wiki? Lexi. Dari RSVP71. Favorite thing yang gue suka dari Lexi adalah tiap gue main di Lexi, DJ sebelum gue selalu tahu gimana how to treat DJ guestnya. Jadi gue beberapa kali main misalnya di beberapa tempat, Presiden Lexi. gitu gue datang, tiba-tiba lagunya udah kenceng banget, udah banging gitu, udah yang benar-benar menurut gue kayak lu ngapain ngundang guest DJ sementara lu babat abis semua lagu sama pumpingnya tuh udah nggak kira-kira gitu. Nah sementara kalau di Lexi, gue bilang ini salah satu klub ya, gue bilang ya salah satu klub di Indonesia yang kayaknya DJ opening selalu tahu apa Flow, porsinya. Ternyata pas gue ngeliat bosnya si Denny Porong dulu atuh kumaha. Enggak lah. Iya, makanya si Denny juga sama gue udah lama kan, jadi dia tahu cara treatnya gitu. Karena biasanya DJ bule bisa marah ketika lu main kenceng banget gitu, sementara DJ bulenya ngerasa bahwa kan sebenarnya kan ini show-nya ini ada hari ini hari gue gitu. Nah sementara gue di Embassy Jakarta, gue tuh jadi semi resident sama residen aja tuh 6 tahun. Iya sekitar segitu. Sampai akhirnya gue tahu kalau misalnya ada DJ datang, gue pelajari dulu dia nge-DJ-nya seperti apa. Jadi gue sebelum dia, gue benar-benar tahan di bawah banget gitu. Nah itu salah satu yang gue suka Lexi melakukan hal itu, karena biasanya banyak banget klub yang nggak seperti itu gitu. Gitu. Berarti yang disukai dari Lexi itu di openingnya ya. Iya, maksud gue tahu how to treat a guest DJ properly aja gitu. Thank you banget buat teman-teman residen di Lexi. Itu ada residen Lexi tuh, Hello Casey tadi kalau nggak salah. Halo Casey, halo apa kabar? yang Ada tanya yang juga badannya nih. kayak kulkas 2 pintu. Apa? Badannya kayak kulkas 2 pintu. Oh, gede banget. 6 hour Timothy set. Joseph 6 hour set di Lexi boleh sih, boleh aja, tapi main lagu-lagu lama campur boleh nggak? Pada terima nggak? Asik. Kemarin udah sempet 3 hour set. Di live aja nggak berhenti tuh, gila sih. Presiden nggak boleh main. Minggir. Halo Casey, apa kabar Casey? Cara biar bisa main DJ di Lexi di mana ya? Gimana tuh deh Salam cara dari kita main di Jogja. Lexi? Cara ya harus ke Bali dong kalau mau bisa main di Lexi. Bener kan? Untuk Lokasi bisa main di mantep. Lexi sih Metal katanya. nggak ada Iya. nggak ada regulasinya sih. Sans aja ya. Sans saja. Sans aja lah. Ada Ya, yang gua lain berharap. mungkin yang mau nanya? Kalau tadi sih di kolom komen Instagramnya ada yang nanya, Kak Winky, Ada yang nanya bagus nih, Den. apa tuh? Dari Dimas X3 Club, kira-kira Progressive House, Tech House akan naik lagi nggak nih? Kita sih udah tahu deh, ya. Extreme Medan ya? Bisa jadi Extreme Medan. Kalau X1 Bogor ya. X1 Bogor. Jadi kalau setahu kami, asik gue dan Denny Porong ini, kita kemarin sempat ngobrol tentang apa yang akan menjadi tren di tahun 2020 dan 2021 tepatnya. Jawabannya iya, kayaknya 2021 house akan naik ya Den. Ya, betul. Seperti itu, baik di radio ataupun di klub. Jadi kalau teman-teman yang sampai sekarang suka house atau ngerasa kok dulu kalau gue main house kurang pumping atau gimana, di luar negeri itu akan menjadi main roomnya justru. Jadi ya nggak usah terlalu sedih.
tahun depan akan coming soon ke Asia. Bahkan seharusnya kalau nggak corona nih sekarang udah terjadi sih seharusnya. Fitri apa kabar? Wah ini juga teman saya nih ini bikin silent disco Kang. Ini udah silent ya 2 bulan. Bener-bener silent, disco di kamar ya. Ini ada lagi nih Wing yang nanya Wing. Ya. If you have to choose, which one you choose, movie or music? Oh, aduh berat. Berat pertanyaannya. It's hard for me, dude. Asik. Karena gue dari kecil gue udah hidup di lingkungan teater sama musik. Jadi gue dari kecil di Bandung itu dulu ada almarhum Hari Rusli, seniman, itu paguyuban besar. Mereka sering bikin teater dan gue udah dari kecil ada di situ, terlibat untuk ngelihat nyokap gue juga ada di situ. Nah untuk musik gue dari kecil juga gue udah suka dengerin musik klasik sama jazz. Rock itu gue baru masuk di SMA kelas 1. Hip hop gue suka SMP. So gue nggak akan keluar dari 2 area itu, antar acting sama seni musik. Karena menurut gue dua-duanya punya kolerasi. Ketika lu nge-DJ, lu main musik apa yang lu suka, dan lu juga toleransi ke crowd yang lu suka, energinya itu terbentuk satu hal yang sama ketika lu acting, lawan main lu suka, sutradara lu suka, dan lu pas nonton di bioskop lu puas. Energinya kurang lebih sama. Jadi gue rasa pilihan gue akan tetap di 2 itu sih. Nggak akan ada, kecuali kalau pertanyaan adalah lu suka DJ, acting, atau presenter. Udah jelas presenter enggak. Sulap juga kagak, main bola juga gue gak bisa. Jadi ya udah di situ aja gue mah gitu. Halo Vega Sicilia, VJM TV sih paling memorable, benar. VJM TV menarik sekali ya. Reza Saputra kakak. Oh ada Kojun, bos Semarang nih. Bos mantap oh ya Kojun. Sukses ya, aduh semoga semuanya balik kembali normal lagi Kojun di Semarang ya, Babyface dan lain-lain. Iya. Baby Yanisma, makasih, terima kasih. Dimas Ekstri nanya lagi, Tekno ikut naik nggak? Tekno itu sebenarnya nggak pernah turun sih. Tekno itu cuma menjadi satu something culture besar, tapi sayangnya di Indonesia memang mungkin jarang masuk mainstream aja kalau Tekno. Cuman sebenarnya nggak pernah turun di luar negeri tuh apapun sih nggak pernah turun sebenarnya gitu. Iya betul. Timothy Yosef, makasih banget Mengejar Matahari. Saya juga suka banget film itu. Terima kasih. Iya, Kojun. Semoga bisa kumpul bareng lagi nih. Undang-undang saya sama Denny ya. Makan steak lagi di sana. Jangan lupa kok. Ya kok ya, tolong kok ya. Di sela-sela live masih dagang. Masih dagang tuh ya Dan sih. Gokil. Nih ada pertanyaan lagi Wing. Lagu yang paling disuka sama DJ Wingky itu apa sih dan kenapa? Genre apa judul nih? As a DJ. DJ ya, jadi bukan band ya? Kalau lagu DJ yang paling disuka sama DJ Wingky? Lagu di... Ntar dulu, gue pikir dulu ya. Yang paling gue suka sebenarnya banyak banget ya, dan bingung gue ya. Iya, banyak. Apa ya yang... Cuma kayak misalnya, kalau band mungkin The Cure, Friday I'm in Love gitu kan. Oke. Nah kalau band sih gue udah tahu, gue suka Sepultura, Death Embryonic Cells. Cuman kalau misalnya DJ, sebenarnya nggak terkenal sih, ada Breaks gitu, judulnya Ride kalau nggak salah, RIDE, terus Have a Break remix sih. Tapi itu white label sih, jadi gue juga nggak tahu siapa artisnya. Itu lagu lama, cuman menurut gue tuh lagunya magis banget. Itu kayak breaks yang punya melodi kayak transi tapi enggak gitu. Itu pertama kali waktu itu dibawain sama Pitong, terus dimainin sama Sasha. Gue dengerinnya di stadium. Terus gue dengerin, gokil nih lagu apaan, keren banget. Sampai akhirnya zaman dulu kan nggak ada Shazam ya Dan. Iya. Akhirnya gue beraniin diri datang ke DJ booth, gue minta ngintip ditutup platnya jadi nggak kelihatan gitu. Jadi akhirnya gue langsung nanya aja ke manajernya, sorry banget, gue bilang so sorry aja, please kalau misalnya do you mind if can I know, pengen tahu nih title-nya apa, gue bilang gitu. Gimana ya, dibilang gitu. Akhirnya sih gue inget banget si Sasha sendiri yang langsung ngomong sama gue gitu kayak, Sasha di Grid gitu. Langsung kasih tahu gitu. Terus gue kayak, oke, gue catat aja udah kayak gitulah. Itu sih yang paling gue suka sih, cuman
Artisnya siapa gue nggak tahu waktu itu. Akhirnya gue dapet waktu itu platnya, nitip sama teman gue di Seattle di Amerika. Dan sekarang tuh yang platnya kemana juga gue nggak tahu. Sampai dibeli platnya. Sampai dibeli platnya, gitu. Mami sih. Mami. Gitu. Ada yang mau nanya lagi di 5 menit. Gak kerasa ini 5 menit lagi loh. 5 menit lagi nih ada Oh, thank you pertanyaan Agung. apa ya? Suka banget sama yang featuring Maruli, Lakam Seran. Waduh, thank you banget. Siap. Maruli baru rilis album tuh, single tuh, Agung. Lu cek aja di Spotify-nya. Lagu cinta-cintaan gitu. Wah, dan mukanya sangar banget, Den. Enggak, ini ada. What do you love the most about playing your music genre? Waduh. Genre yang gue suka apa gitu? Ya, Gue suka house. Udah itu udah harga mati. Gue suka Itu udah house sama basic, breaks. ya. House sama breaks. House-nya itu bisa jadi prog house, bisa jadi tech house. Techno sometimes gue suka, cuman kalau yang terlalu dark gue rada kurang kena gitu. Gue suka house-nya yang menurut gue baseline-nya masih ngocok. Prog-nya juga yang masih nada-nadanya happy. Tapi ketika pas masuk minor juga perubahannya juga enak gitu. Basically kalau zaman dulu artis-artis yang gue suka di genre prog house itu sebenarnya awal-awal Jerome Ismay gue suka. Jerome. Terus juga waktu itu ada juga artisnya siapa namanya ya? Dinka awal-awal. Dinka Di Bali loh awal-awal. dia. Dia di Bali, gue denger di Bali. Di Bali. Di Bali. Dinka awal-awal, terus juga ada Chris Riz juga. Geng-geng itulah pokoknya gue suka. Gitu, Den. Untuk Rising Star DJ di Indonesia, siapa kira-kira yang wildcard DJ? Oke. Rising Star. Kalau gue rasa sih udah bukan Rising Star lagi. Ini udah jadi produk yang sangat sukses. Yaitu kalau grup ya Virginius. Kalau DJ-nya sendiri dan produser itu Dipa. Yang menurut gue sell out dalam arti baik ya. Maksudnya penjualannya bagus. Mengikuti tren mode-nya sama zaman sekarang oke. So far yang gue lihat itu, dua itu. Sisanya siapa lagi ya? Sekarang tuh banyak deh, maksudnya nggak kalau uprising di tiap-tiap genre itu banyak, jadi gue nggak bisa ngomong. Tapi ini gue ngomong mainstream yang tadi gue sebutin dua orang itu kan mainstream banget. Tapi kalau untuk DJ di genre masing-masing itu uprisingnya banyak banget sih, banyak banget gitu. Apalagi di Jakarta juga komunitasnya tuh tinggi banget. Jadi ya, gue nggak bisa name it one by one, cuman banyak. Iya, Gitu. benar. Wih, ini ada Pak Asad Shihab, ini gokil. Asad ya, Asad Den, ingat Asad nggak Den? Asad 234. Jagoan kita nih Pak. Ada Faktur Faturox Rock. gimana caranya awet muda apa ya, joget terus sama Denny sih. Ini ada yang bagus nih, ada yang nanya nih dari RA Aki Hari, apa sih pendapat tentang breakbeat? Menyenangkan lagi. Yang tadi gue sebutin lagu yang favorit gue tuh lagu breakbeat. Breakbeat itu kan menurut gue beatnya kayak band gitu, jadi kayak dek tak dek dek tak dek tak dek tak itu kan breakbeat. Jadi menurut gue breakbeat ini kebagi banyak genre. Jadi ada breakbeat ya yang gue suka, old school breaks namanya. Terus juga ada new school breaks. Terus juga ada breakbeat Indonesia yang sekarang lagi tercipta dengan dance breaks kayak pop breaks, dangdut breaks juga gitu. Seperti yang suka dipakai sama produser-produser breakbeat gitu. Yang kayak misalnya gue kemarin ngobrol sama Joki Saputra, sama beberapa produser breakbeat di Indonesia yang soundnya tetet toet gitu juga tuh. Nah itu breakbeatnya beda lagi. Terus juga ada lagi yang breakbeat sekarang ini dibagi nih, funkpop sama breakbeat itu beda. Nah jadi ketika pas gue ngobrol sama teman-teman komunitas seperti itu, oh berarti seperti ini ya gitu. Nah yang gue menarik adalah pola breakbeat di Indonesia ini sudah terbentuk segitu besarnya, sehingga mereka udah punya genre sendiri yang tidak dimiliki sama luar negeri. Jadi breakbeat, funkpop, hal seperti itu tuh gue rasa itu genre yang dilahirkan di negara kita, dan akhirnya itu menjadi mendominasi karena dengan adanya sosmed TikTok ini mereka pecah, dan di klub-klub juga banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah maksud gue sekarang jadi genre ini jadi luas banget. Jadi breakbeat itu kadang-kadang ada yang misalnya datang, Bang Wiki main breakbeat, misalnya gue main breakbeat, terus dia bilang, kok breakbeatnya gini gitu. Nah terus gue bilang, breakbeat gue ini zaman breakbeat stadium awal sama Embassy. Oh pasti lu pengen seperti ini ya, gue bilang kayak gitu. Yang seperti itu Bang, iya gitu. Oh kalau itu gue nggak mainin, teman gue yang mainin. Pangkot. Gitu.
Jadi Ada nulis beda-beda. tuh, Fangquat. Maksud gue menarik loh, kalau misalnya lo ikutin perjalanannya ya, Fangquat sama Breakbeat itu ketika pertama kali diciptakan sama Joki Saputra, itu awalnya beliau itu adalah dia ngelihat Indonesia tuh sebenarnya kupiknya seperti apa sih. Dia suka tuh namanya gendang sama apa. So, kalau lo dengerin Breakbeat sama Fangquat awal-awal, itu sebenarnya diambil dari game apa gitu namanya, bunyinya duh tak dung tik dung tak duh tak dung, tapi ditambahin gendang kalau nggak salah sama Om Joki Saputra, sehingga akhirnya menjadi something yang huge banget dan itu gampang diterima di mana-mana karena kuping kita sebagai orang Melayu itu udah biasa. Nah, gue yang belajar Gua dari baru tahu Om Joki sih. Saputra, yang gue belajar dari Om Joki, bukan Om sih, sorry Mas, gue panggilnya Mas Joki Saputra, bahwa gue bilang boleh gue ilmunya boleh gue tahu nggak, karena sometimes menurut gue harus kebuka untuk supaya gue tahu bahwa ternyata genre musik itu breakbeat bisa sampai seujung itu. Ketika gue ngobrolin seperti ini nih, sama beliau-beliau ini di luar negeri mereka nggak punya. Nah, sometimes gue ngasih tahu, lo tau nggak kalau di Indonesia breakbeat itu tuh terkenal seperti ini loh, ini genrenya gitu, biar lo tahu juga. Oh, kayak gini ya gitu. So, menurut gue kalau ada perdebatan antara breakbeat anak selatan atau anak kota tuh menurut gue rada konyol aja sih. Karena sebenarnya menurut gue perpecahan seperti itu tuh nggak penting banget, karena sebenarnya kita semua DJ-nya juga teman deket banget malah. Iya. Kadang gue ngobrol lagi Damai-damai aja lah. Gitu. Dia juga nanya, Wing, kalau sekarang kalau misalnya di sini mainnya seperti apa? Oh, seperti ini gitu. Nah, yang gue bingung tuh beberapa orang mengkotak-kotakan itu sehingga kayaknya something yang ini nggak, gue nggak main sama itu, gue nggak main ini, itu aneh sih. Kecuali gini. Kecuali misalnya kita main di klub itu punya aturan kayak gini, Mas Wingky sorry di klub gue harus mainnya breakbeat, atau nggak kebalik, Mas Wingky sorry di klub ini mainnya nggak boleh breakbeat. Nah, itu aturan dari masing-masing klub, nggak masalah. Cuman kalau dari antara sesama komunitas, menurut gue mau itu kota atau selatan apapun, gue bilang nggak, itu sangat aneh banget kalau jadi pecah, karena sebenarnya kita satu kok. Ini Godfather-nya nih, si orang-orang lama ini semuanya ada, dan sampai sekarang kita semua berteman baik gitu. Jadi menurut gue sangat konyol kalau misalnya itu menjadi perpecahan sih. Ya, biarlah itu menjadi keanekaragaman. Aduh, ya tak. Ini kayak tinggal 1 menit lagi nih, Wing. Gue mau thank you banget udah mau gabung, mau diajakin gabung live di IG-nya Lexi yang tidak seberapa. Sami-sami dan nuhun ya, Den. Sehat-sehat ya, Wing ya. Sama-sama. Semoga nanti salam kita bisa ketemu dalam waktu keluarga kapanpun ya, di sana. Salam buat Kusen nama semua presiden dan yang kerja di sana ya, Den. Sama-sama, salam buat Mbak. Siap, Mangga. Yuk, dah. Oke, thank you ya, Wingky. Yuk, dah.